أفلا يتدبرون القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al mukarramat wal muhtaramat yang sama-sama kita hormati, Ketua Dewan Pembina YPPAI Pusat dan juga sebagai pembina kita di Sejago Tapok, Om Jenal, kita doakan beliau senantiasa agar selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dipermudah segala urusan-urusan beliau, diberi kekuatan di dalam memperjuangkan kemajuan YPPAI untuk kedepannya, dan selalu ditambah keberkahan di dalam hidupnya. Juga Al-Mukarram Al-Mutaram, pembimbing kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, Om Irwan, yang semoga beliau juga selalu diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala kesehatan baik lahir maupun batin, diberi kelapangan, kemudahan dalam segala urusan-urusannya, dan terus ditambah keberkahan di dalam hidupnya, dan selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga segenap pengurus Majelis YPPAI Sejago Tapok, ada Kang Bani, Om Hendra, Bang Aris, Mas Yono, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga sebagai pendamping, asisten pembimbing Mas Inok, yang semoga beliau semua pun senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam setiap urusan-urusannya, dan terus ditambah keberkahan di dalam rizkinya, dipermudah segala urusannya, dan juga selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal-Mutaram, Ustadzul Mahbub, Ustadz Yayan, yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang semoga beliau juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin, dibuka pintu rizki yang seluas-luasnya, dikabulkan hajat-hajatnya, dipermudah segala urusannya, dan juga selalu berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin wal hadirat, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, baik yang jauh maupun yang dekatnya, ada Bambla yang dari Garut, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang dari Bogor, dari Manggarai, dari mana, Kerawang, dari Majalaya, saudara kita alhamdulillah bisa hadir di sini, dan dari manapun berasal, ada yang dari
Parung, Bogor, dari Tambun ada, alhamdulillah. Yang semuanya semoga selalu diberi kesehatan lahir maupun batin, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan-kemudahan di dalam setiap urusan-urusannya, dan terus ditambah keberkahan di dalam rezekinya, dan selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai arahan dari koordinator sekaligus sebagai pemandu acara pada kesempatan kali ini, Ustadzuna Al-Ustadz Haris, beliau menyampaikan tema. Jangan bertanya. Apa tadi? Jangan bertanya. Lukis. Apa tadi? Lukisan. Makna ukiran jiwa sebagai warisan spiritual yang membentuk karakter dan ketenangan. Ya itulah tadi temanya. Suruh ngulang ribet, ngulangnya ribet. Mana ukiran jiwa? Ya sedikit lah. Ya sebisanya, semampunya, seujratnya. Ukiran jiwa ini tidak terlepas daripada yang pertama adalah perjalanan spiritual, atau dalam istilah bahasa tasawuf atau thariqah itu namanya suluk. Ya karena lukisan jiwa, ukiran jiwa. Ukiran jiwa itu tidak hanya bermakna ukiran secara harfiah, tapi juga sebagai cerminan ya dari kondisi keadaan jiwa dan spiritual seseorang, di mana dengan suluk seseorang bisa menghindari atau menjauhi perbuatan-perbuatan tercela dan menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Perbuatan tercela akan selalu menyelimuti diri kita ketika kita senantiasa mengikuti hawa nafsu, dan keindahan-keindahan akhlak yang terpuji akan selalu menyelimuti seseorang ketika dia mau bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya lebih dekat, yaitu satu hasta, ukuran dari ujung jari sampai siku. Dan jika seorang hamba mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan lebih mendekat kepadanya satu langkah. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Artinya semakin seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, maka rahmatnya, pertolongannya, karunianya, bahkan ampunannya lebih dekat kepada hamba tersebut. Istilah kita, lu jual, gua beli, 2 kali lipat. Ada 2 kali lipatnya. Iya, lu jual 10.000, gua beli 20.000. Kembali 10.000. Seorang hamba mendekat sejengkal, kata Allah, aku akan lebih mendekat kepadanya satu hasta. Dia mau berjalan kepadaku, maka akan berlari kepadanya. Ya ini maknanya nggak bisa kita artikan secara letterlock. Karena Allah nggak lari, ya Allah nggak berjalan, Allah tidak berlari. Ya maksudnya itu tadi, keagungan, pertolongan, taufik
bahkan maghfirahnya akan lebih dekat kepada seorang hamba ketika hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ukiran jiwa tidak lepas daripada tingkatan-tingkatan jiwa di dalam diri kita. Yang pertama, kita melalui yang namanya an-nafsul ammarah. Ya kan? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu ammarah yang senantiasa mengarahkan kita kepada keburukan, mengarahkan kita kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya nafsul ammarah. Setelah itu lapisan yang kedua namanya nafsul lawamah. Setelah seorang hamba melakukan banyak perbuatan dosa, kemaksiatan, kesalahan dan khilafan, lalu ia mau mencaci dirinya, memaki dirinya, menganggap salah, menyadari atas segala perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, lalu ia menyadari dan mau menjauhinya. Sehingga sampai kepada tingkatan tertinggi yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang tentram, yang sudah dapat mengendalikan hawa nafsu dan tidak lagi terkontaminasi dengan hiruk pikuk duniawi. Lalu yang ketiga yang terkait dengan ukiran jiwa. Lebih dekat nih. Ukiran jiwa adalah media ekspresi spiritual. Kenapa? Karena para sufi itu menuangkan daripada pengalaman spiritualnya melalui suatu media. Ada yang melalui kaligrafi, ada yang melalui bait-bait syair, melalui puisi atau lagu-lagu dan lain sebagainya. Seperti dituangkan dalam sebuah bait syair yang kita tahu dan sampai sekarang masih sering diperdengarkan, yaitu syairnya Abu Nawas. Ya, udah lama saya nggak cerita Abu Nawas, kangen juga. Abu Nawas yang sering disebarluaskan tentang anekdot, kisah-kisah yang aneh-aneh. Ternyata beliau juga seorang sufi. Dilihat daripada ungkapan spiritual yang dituangkan dalam bait syairnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku tidak pantas masuk ke dalam surga firdausmu. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Ungkapan yang sangat luar biasa. Saya mah nggak pantas masuk surga Gusti, tapi kalau suruh masuk neraka ya nggak kuat juga. Fa'abli taubatan ya dal-dalali fa innaka ghafirud dzambil azimi. Maka karuniakanlah taubat, wahai Zat yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mengampuni segala dosa-dosa hamba-Mu. Dzunubi mithlu adadir rimali fabli taubatan ya dal jalali. Dosa-dosaku telah banyak sehingga banyaknya seperti butiran pasir yang ada di dunia ini. Fabli taubatan ya dal jalali, maka karuniakanlah aku taubat, terimalah taubatku. Wa umri naqisun fi kulli yaum wa dhanbi za'idun kaifa ihtimali. Umurku semakin hari semakin berkurang, tetapi dosaku semakin hari semakin bertambah.
Bagaimana aku menanggung itu semua wahai Gusti? Sampai diakhiri fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Maka jika engkau mengampuni daripada dosa-dosaku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Dan jika engkau menolak daripada taubatku ini, kepada siapa lagi aku berharap selain kepadamu? Oh, ya ungkapan batin spiritual dari seorang hamba kepada penciptanya. Imam Syafi'i juga sama, banyak syair-syair yang telah beliau tulis sebagai ungkapan batin spiritual beliau. Di antaranya adalah ilaika ilahal khalqi arfa'u raghbati wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu raja minni li afwika sullama. Ilaika ila al khalqi, hanya kepadamu wahai zat yang maha pencipta. Arfa'u raghbati, yang merupakan puncak daripada harapan-harapanku. Wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima, sekalipun aku adalah pendosa, wahai zat yang maha agung dan memiliki anugerah dan kemuliaan. Walamma qasa qalbi, dan ketika hatiku keras, wa dhaqat madahibi, dan terasa sempit perjalananku, ja'altu raja minni li'afika sulama, aku menjadikan harapan-harapanku kepadamu untuk menggapai ampunanmu sebagai tangga untuk bisa mencapai ampunan dan kasih sayang. Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali juga sama menuangkan pengalaman batin spiritual atau ungkapan batin dengan syairnya, idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini, ketika Tuhanku nanti berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Idza ma qala li rabbi, lupa aku. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tunfid dzamba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Oh, ada lagunya. Dan engkau menampakkan dosa-dosa, engkau menyembunyikan, bukan menampakkan, engkau menyembunyikan dosa-dosa dari makhlukmu, tetapi engkau mendatangiku dengan, aku mendatangimu dengan kemaksiatan-kemaksiatan di depan orang, di apa tadi saya bilang? Halo, tes. Diumpetin dosa-dosanya, kesalahannya, keburukannya depan makhluk engkau umpetin. Tetapi ketika aku mendatangimu wahai Gusti, justru aku mendatangimu dengan kemaksiatan dan dosa-dosaku. Oh, banyak ya syair-syair dari para sufi. Makanya para ikhwan, para bikin lagu sufi, kayak Kang Bani itu udah berapa album bikin lagu sufi. Itu mencontoh daripada praktek lah ukiran batin, media spiritual yang dituangkan dalam bentuk lagu. Dan saya juga udah menciptakan satu lagu, judulnya Gentakan Cahaya. Udah pada denger belum ya? Iya, saya terinspirasi dari Kang Bani. Kang Bani bikin lagu-lagu bernuansa religi, bernuansa sufi, dituangkan dalam lagu-lagu. Terinspirasi saya bikin lagu juga, tapi judulnya itu Gentakan Cahaya. Ya silakan carilah di YouTube itu, insya Allah nggak nemu. Itu adanya di mana? Dapatlah satu lagu.
Lebih lagi Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali dari golongan wanita ya, yang luar biasa, meninggalkan kemegahan, kemewahan duniawi untuk menggapai keindahan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Rabi'ah Al-Adawiyah, uhibbuka hubban hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka famal ladzi wa hubbul hawa fasyukli bi dzikrika amman siwaka wa amma anta alladzi ahlun lahu fakashfuka li hatta araka falal amnu fi dawadaka walakin lakal amnu fi dawadaka li. Aku mencintaimu wahai Gusti dengan dua cinta. Yang pertama, cinta yang memang ada di dalam diri ini untuk bisa mencintai. Yang kedua adalah cinta yang memang engkau berhak untuk dicintai. Dan adapun cinta yang bersumber dari diri ini adalah dengan disibukkanku untuk senantiasa eling kepadamu, lebih banyak berzikir kepadamu, lebih banyak mengingatmu dibandingkan dengan selainmu. Dan adapun cinta yang denganmu itu sebagai zat yang pantas untuk dicintai, yaitu dengan fakashfukali, dengan terbukanya hijab-hijab yang menghalangiku untuk melihat keindahanmu, hatta araka, sehingga aku melihatmu. Ya, ini ungkapan-ungkapan para sufi yang merupakan ukiran batin yang diukir melalui syair, melalui bait-bait lagu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, yaitu melalui tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa, pembersihan jiwa dari segala sifat-sifat negatif, akhlak al-madmumah, menuju akhlak al-mahmudah atau akhlak yang terpuji. Nah, ini yang sedang kita upayakan, sedang kita usahakan, menjauhi dari sifat tercela dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, akhlak-akhlak mulia, baik akhlak kita kepada sesama hidup maupun akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara akhlak makhluk kepada Sang Khalik adalah dengan tidak menisbatkan, menyandarkan keburukan-keburukan kepada Sang Penciptanya. Ya, saya kemarin tiktokan, lagi seneng-senengnya nge-live, tiba-tiba berhenti beberapa hari. Ya, kenapa berhenti? Karena pas waktu saya gabung ke room orang, ya, orang lagi dialog, saya dengerin, itu orang-orang Islam semua, yang hadir tuh orang-orang Islam semua. Tapi pertanyaannya aneh-aneh, Om. Yang satu nanya, buktikan kepada saya kalau Allah ada. Kan PA itu orang. Orang Islam kok nanya begitu tuh, pertama saya dengerin, aduh, udah nggak enak nih, udah kepancing nih. Suka mancing kok kepancing, kan aneh. Yang kedua nanya lagi tuh, Allah kan maha melihat, buktikan kepada saya kalau Allah maha melihat. Makin kepancing banget saya. Kepancingnya kenapa? Kok ada orang Islam yang punya pertanyaan kayak begitu, seakan-akan ragu dengan Tuhannya dan menampakkan kebodohannya. Wah, ini agak keras bahasanya. Nggak apa-apa, sama-sama bodoh mah bebas, sama-sama PA mah nggak apa-apa. Itu yang jawab, yang host, yang sekelilingnya ada yang profesor lah, sebutannya ada yang ustadz, wah macem-macem. Jawabnya ngalor ngidul, muter-muter. Saya dengerin sampai orang kok dalam hati ini orang bego semua, apa nih? Dalam hati, keluar iblisnya tuh. Itu cerita awal saya berhenti nge-live gitu, kepancing.
Akhirnya saya masuk ke room itu, saya naikin saya, bang, naik, wih Cak Man, karena masih Cak Man di situ. Alhamdulillah, gimana Cak Man? Ini ada yang nanya begini, begini. Situ orang Islam nanya bagaimana buktikan kepada saya kalau Allah ada. Pertama saya masih biasa lah, masih sosok bijak, ustad lah. Begini Pak, Bapak yakin nggak di dalam tubuh Bapak ada roh? Yakin. Bapak pernah lihat? Nggak pernah. Pernah tahu? Ya nggak tahu. Lah kok bisa yakin? Ya yakin, semua orang juga bilang begitu. Kalau sama orang aja Bapak percaya, masa sama Kanjeng Nabi Bapak nggak percaya? Yang bilang Allah sebagai pencipta, Allah itu ada, Kanjeng Nabi. So mulai naik tuh, emosi mulai naik tuh. Berarti situ nggak percaya sama Kanjeng Nabi. Yang lain yang tadinya pada ngobrol, pada ini ya saut-sautan, diem. Orang PA naik gitu kali dalam hatinya. Dia jawab begitu juga. Iya, saya masih ragu juga. Tambah naik saya. Ada orang Islam model begini kata saya. Pak, ada misalnya bapak nih, punya bapak nggak pernah ketemu kakek, nggak tahu tuh saya dapat istilah itu dari mana, nggak tahu tuh dari emosi lah. Bapaknya bapaknya abang nganterin abang ke kuburan kakek, ngasih tahu ke abang, nih kakek kamu, abang nggak pernah ngeliat kakek, ketemu juga kagak, ngeliat fotonya juga enggak, dikasih tahu ini kuburan kakek, kira-kira percaya enggak? Ya percayalah. Kenapa? Ya bapak saya yang ngasih tahu. Bapak abang tuh masih punya dosa, nggak tahu kemaksiatan apa yang udah dilakuin, bohong apa kagak. Kanjeng Nabi yang udah jelas-jelas diampuni dosanya, situ nggak percaya. Begitu marah-marah sama bener om itu. Ya bukan begitu, ini kan saya pengen bukti. Akhirnya saya cut waktu itu. Abang bukan pengen bukti tentang adanya Allah, tapi abang pengen melihat Allah. Ngaku aja saya gitu. Pengen lihat Allah kan, diem dia. Pancing emosi kan, yang lain pada diem tuh. Emang saya belum pernah masuk ke room itu, belum, baru pertama. Udah pada diem, naik lagi yang kedua tuh, buktikan kalau Allah maha melihat. Wah, makin naik lagi deh. Masya Allah, tukang mancing kok dipancing. Dia ilustrasinya apa? Saya punya teman, saya nyuruh teman saya ngambil gelas katanya, dan jalannya lurus ke arah gelas, yang diambil gelas. Saya yakin kalau dia ngeliat. Kenapa? Karena jalannya lurus, yang diambil gelas sesuai perintah saya. Sekarang buktikan kalau Allah maha melihat. Itu kalau dekat sama saya tuh, saya ajak ngopi orang. Saya bilang gini, bang, kenapa punya pikiran begitu? Apakah abang menyamakan melihatnya abang dengan melihatnya Allah itu sama? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Saya gituin. Diem dia. Enggak, saya cuma pengen bukti doang. Allah ngelihat nggak butuh mata, teman apa kalau nggak ada matanya nggak bisa lihat. Punya mata ke kalau gelap orang bisa lihat. Gusti Allah nggak butuh mata baru lihat. Masa marah-marah di situ. Oh, marah-marah udah begitu. Udah pada diem tuh, yang tadinya rame kan, santai jadi diem. Terus ngobrolin masalah apa? Kemarin saya cerita masalah mati sebelum mati. Waduh. Satu ngomong, ketika kamu ingin mati sebelum mati, maka hilangkan keakuan di dalam dirimu, sehingga nanti yang muncul adalah aku. Wah, ngomongnya bener sih. Nanti kamu akan masuk ke makom fana. Wah, mau jelasin panjang lebar, tapi di hati saya kok nggak masuk gitu. Yang lain udah pada ngomong, tinggal saya disuruh tuh, ayo Cak Man silakan bagi-bagi ilmu. Saya bilang no comment. Nah, nggak boleh gitulah, kita bagi-bagi ilmu di sini, no comment. Saya diem. Hanya ngomong lagi yang lainnya terus sampai saya nggak kuat itu, kepancing lagi emosi karena kopi habis, udut habis, udah nggak tertahankan emosi saya kan.
Saya naik. Ini ngobrolin masalah mati sebelum mati, ngobrolin bab fana, ma'rifat hakikat. Udah ada yang ngalamin belum? Nanya gitu doang, Om. Nggak pada terima. Wih, Caman gak boleh begitu, masuk pertanyaan seperti itu, gini. Itu mah privasi, nggak mau. Pada rame dah tuh. Masa kita ngebahas malam pertama kita ceritain malam pertama gini. Saya bilang, kalau misalnya kita bahas malam pertama, pertanyaan saya, siapa yang sudah merasakan malam pertama? Jawabannya cukup sudah atau belum? Saya gituin. Pada diem tuh. Sampai terakhir ada yang naik gergetan juga masa itu. Nggak tahu siapa naik, marah-marah saya. Cuman kalau orang udah ngebahas mati sebelum mati, bafana, berarti dia udah sampai. Kalau belum sampai nggak mungkin dia bahas begituan, dia tahu dari mana. Alah baca banyak begitu mah. Akhirnya dia cerita, saya 30 tahun belajar tasawuf. Wah itu. Saya begini berpikir berjam-jam. Saya ngaku-ngaku tuh dia tuh. Naik, saya diemin dia. Seorang mursyid pun kalau ditanya kayak Caman gak bakal ngaku. Maka pertanyaan itu tuh seharusnya tidak boleh. Kalau perlu saya bubarin ini, padahal bukan host dia. Akhirnya dia keceplosan nanya ke saya, Caman pernah nggak kamu duduk berpikir berjam-jam? Loh itu privasi saya. Tadi saya nanya privasi situ laras, sekarang situ kenapa nanya? Begitu ya. Habis itu saya diturunin, Toto live berakhir, aduh gua diturunin. Mulai dari situ udah, wah kata saya ini tukang mancing masih kepancing emosinya, berarti masih amatiran, saya berhenti nge-live dulu. Holwat saya. Udah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.